Setelah kita memahami gambaran besarnya dari pernyataan resmi BKN, sekarang mari kita masuk lebih dalam ke inti persoalan yang paling banyak ditanyakan para pensiunan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kenaikan gaji pensiunan 2025 ini? Bagaimana mekanismenya? Siapa saja yang terdampak? Dan yang paling penting, kapan dampaknya benar-benar bisa dirasakan di rekening masing-masing? Pertama-tama perlu diluruskan satu hal penting yang sering menimbulkan salah paham di masyarakat. Ketika BKN berbicara tentang kenaikan gaji pensiunan, yang dimaksud bukanlah kebijakan sepihak atau keputusan instan yang langsung berlaku keesokan hari. Kenaikan gaji pensiunan selalu terkait dengan regulasi pemerintah, terutama peraturan pemerintah atau PP, yang menjadi dasar hukum perubahan struktur gaji dan manfaat pensiun. Artinya, setiap rupiah yang nantinya diterima oleh pensiunan harus melalui proses administratif, fiskal, dan legal yang ketat. BKN dalam penjelasannya menegaskan bahwa data pensiunan yang mereka kelola menjadi salah satu rujukan utama dalam perhitungan dampak kebijakan ini. Mulai dari golongan terakhir saat aktif, masa kerja, jenis pensiun, apakah pensiun sendiri, janda, duda, atau ahli waris, semuanya tercatat dan diverifikasi. Inilah sebabnya mengapa BKN selalu berhati-hati ketika menyampaikan informasi ke publik, karena kesalahan sedikit saja bisa menimbulkan harapan yang tidak realistis. Lalu mengapa isu kenaikan gaji pensiunan 2025 ini terasa begitu kuat? Jawabannya sederhana namun penting, karena tekanan ekonomi yang dirasakan para pensiunan semakin nyata. Biaya hidup naik, harga kebutuhan pokok tidak bisa ditekan, biaya kesehatan semakin mahal, sementara pendapatan pensiunan bersifat tetap. Pemerintah menyadari kondisi ini, dan karena itulah wacana penyesuaian gaji pensiunan kembali dibuka secara serius. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menyampaikan bahwa prinsip keadilan antar generasi menjadi pertimbangan utama. Artinya, ketika gaji ASN aktif disesuaikan, maka pensiunan tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Namun, penyesuaian ini juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Inilah mengapa BKN, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya duduk bersama untuk menyusun skema yang paling realistis. BKN menjelaskan bahwa skema kenaikan gaji pensiunan tidak serta-merta berupa angka tunggal yang berlaku untuk semua. Ada kemungkinan kenaikan bersifat persentase, ada juga kemungkinan berbentuk penyesuaian bertahap melalui rapel. Rapel sendiri bukanlah bonus, melainkan selisih hak yang seharusnya diterima sejak kebijakan berlaku, namun dibayarkan kemudian karena proses administrasi. Disinilah banyak pensiunan mulai bertanya-tanya, apakah rapel ini akan dibayarkan sekaligus atau dicicil, atau bahkan digabung dengan gaji bulanan. BKN menegaskan bahwa teknis pencairan bukan berada sepenuhnya di tangan mereka, melainkan pada lembaga pembayaran seperti PT Taspen dan Asabri dengan arahan langsung dari Kementerian Keuangan. Namun satu hal yang pasti, setiap kebijakan yang sudah memiliki dasar hukum tidak akan menghilangkan hak pensiunan. Jika memang ada periode waktu di mana kenaikan belum dibayarkan, maka rapel menjadi mekanisme keadilan agar tidak ada hak yang hilang. Ini penting untuk dipahami agar para pensiunan tidak merasa dirugikan atau diabaikan. Dalam penjelasan lanjutan, BKN juga menyinggung pentingnya validasi data. Banyak kasus keterlambatan pembayaran bukan karena kebijakan belum ada, tetapi karena data pensiunan belum sepenuhnya sinkron. Misalnya perubahan status keluarga, perubahan rekening bank, atau perbedaan data antara instansi asal dengan data pusat. Oleh karena itu, BKN mendorong para pensiunan untuk memastikan data selalu mutakhir melalui kanal resmi. Hal lain yang juga sering luput dari perhatian adalah bahwa kenaikan gaji pensiunan tidak hanya berdampak pada gaji pokok, tetapi juga pada komponen turunan lainnya. Dalam beberapa skema, penyesuaian gaji pokok dapat mempengaruhi besaran tunjangan tertentu, potongan, bahkan perhitungan pajak. Inilah mengapa pemerintah tidak bisa gegabah dalam menetapkan angka karena dampaknya sangat luas.
BKN dalam pernyataannya juga mencoba meredam berbagai rumor yang beredar di media sosial. Isu tentang angka fantastis, pencairan mendadak atau jadwal, pasti yang tidak bersumber dari dokumen resmi seringki menimbulkan kegaduhan. BKN menegaskan bahwa satu-satunya rujukan yang sah adalah pengumuman resmi pemerintah dan lembaga yang berwenang. Jika kita tarik lebih jauh, kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2025 ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan jangka panjang negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa sistem pensiun tetap berkelanjutan. Artinya, negara mampu membayar hak pensiunan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan membayar pensiunan di masa depan. Prinsip ini penting meskipun terkadang membuat proses terasa lebih lambat. Bagi para pensiunan, kesabaran memang diuji. Namun, BKN menekankan bahwa setiap tahapan yang dilalui bertujuan untuk melindungi hak pensiunan itu sendiri. Tidak ada kebijakan yang dibuat untuk mengurangi atau menghilangkan hak yang sudah dijamin undang-undang. Dalam konteks ini, peran PT Taspen juga sangat krusial. Taspen bukan hanya lembaga pembayaran, tetapi juga pengelola dana pensiun yang harus memastikan likuiditas dan ketepatan waktu. Koordinasi antara BKN, Kementerian Keuangan, dan Taspen menjadi kunci agar kebijakan kenaikan gaji pensiunan benar-benar terasa manfaatnya di lapangan. BKN juga mengingatkan bahwa setiap pensiunan memiliki kondisi yang berbeda, ada yang menerima pensiun penuh, ada yang menerima pensiun janda atau duda, ada pula yang ahli waris. Skema kenaikan dan rapel bisa berbeda tergantung kategori ini. Oleh karena itu, penting bagi pensiunan untuk memahami posisi masing-masing, bukan hanya mengandalkan informasi umum. Seiring berjalannya waktu, pemerintah diharapkan akan menyampaikan rincian yang lebih teknis, termasuk simulasi atau contoh perhitungan. Biasanya setelah Perpres diterbitkan, barulah tabel resmi disosialisasikan. Di tahap inilah para pensiunan bisa menghitung secara lebih pasti berapa tambahan yang akan diterima. Yang perlu diingat, kenaikan gaji pensiunan bukan semata-mata soal angka. Ini adalah bentuk pengakuan negara atas pengabdian puluhan tahun para ASN, TNI, Polri, dan aparatur lainnya. Negara ingin memastikan bahwa setelah masa pengabdian berakhir, kesejahteraan tetap terjaga. BKN menutup penjelasannya dengan pesan yang cukup menenangkan bahwa seluruh proses ini sedang berjalan bukan berhenti. Pemerintah mendengar aspirasi pensiunan, mencatatnya dan menjadikannya bahan pertimbangan serius. Tidak ada keputusan yang diambil secara sembunyi-sembunyi dan setiap perubahan akan diumumkan secara terbuka. Bagi para pensiunan yang saat ini menunggu dengan penuh harap, yang terpenting adalah tetap mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Hak pensiun adalah hak yang dilindungi negara, dan setiap kebijakan yang menyangkutnya akan selalu melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedepan ketika kebijakan ini benar-benar terrealisasi, diharapkan tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga rasa aman dan kepastian. Karena pada akhirnya tujuan dari sistem pensiun bukan sekedar membayar, tetapi menjaga martabat dan kesejahteraan mereka yang telah mengabdi. Dan itulah mengapa pembahasan tentang kenaikan gaji pensiunan 2025 ini tidak bisa dilihat sebagai isu sesaat. Ini adalah bagian dari upaya panjang negara untuk menata ulang sistem kesejahteraan aparatur dari awal pengabdian hingga masa pensiun. Sebuah proses yang mungkin tidak instan, tetapi berjalan dengan arah yang jelas. Jika Anda terus mengikuti perkembangan ini, memahami alurnya, dan bersabar menunggu informasi resmi, maka Anda tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga warga negara yang paham hak dan kewajibannya. Dan disitulah letak kekuatan para pensiunan, bukan hanya pada angka yang diterima, tetapi pada pemahaman dan ketenangan dalam mengikapi setiap perubahan kebijakan negara. Ya.